Kita kan nolong orang nih, ya. Tahu-tahu yang kita tolong ini penipu, gitu. Ya, karena kalau kita tadi niatnya adalah kebaikan, lalu akhirnya dia nipu kita, kita senang-senang aja. Kenapa? Karena niatnya adalah kebaikan, gitu. Tapi kalau kita ada udang di balik batu, ya, itu kita melakukan kebaikan bukan karena Allah, ya, melakukan kebaikannya karena yang lain, ya itu yang muncul suwe, gitu. Ya, yang muncul kesel, tipu dah gua, dasar brengsek, gitu kan. Lah iya, nah itu. Lah kalau kita tujuannya kebaikan mah enggak, pasti ketemu. Kalau tujuannya kebaikan enggak akan nyesal. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan enggak pernah Allah sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berlaku baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala Abu Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Darda berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira wa la hanat 'alaikumud dunya wa la athartumul akhirah." Lau ta'lamuna ma a'lamu, seandainya ya ta'lamuna kalian mengetahui ma a'lamu, apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalila, niscaya kalian pasti tertawa sedikit tertawa, bukan sedikit tertawa ya, ya, ketawanya enggak banyak. Wala bakaitum katsira, dan pastinya nangisnya yang banyak, ya, tertawanya sedikit nangisnya banyak, ya. Nah, kita ya sebaliknya, ketawa mulu nangisnya dikit, gitu. Lau ta'lamu nama a'lamu, nangisin apa? Nangisin nggak punya duit, nangisin nggak bisa bayar utang, nangisin sakit mulu, ya. Jadi lau ta'lamu nama a'lamu, ya, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ya, jadi kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Yes, ya, mengetahui tentang apa yang akan terjadi, mengetahui betapa kita ini adalah apa, ya. Nggak ada, ya, karena memang tadi itu karena takut yang ya sangat luar biasa, gitu. Ya, artinya pengetahuan yang Allah berikan kepada Rasulullah itu sebetulnya ya membuat ya beliau menjadi takut. Kenapa? Karena memang ya bebannya, ya. Selain itu kita ini apa? Ya, tapi di sisi lain kita punya beban, tapi di sisi lain juga ya bahwa pertanggungjawaban yang akan kita emban di hari akhir itu, ya, belum lagi beban sebagai Rasulullah, ya, membawahi betapa banyak umat, ya, gitu.
Meskipun di sisi lain itu satu kebanggaan bagi Rasulullah bahwa ya beliau memiliki umat yang sangat banyak. Gitu. Ya bahkan memang ini disitir oleh Al-Quran kan, ada ayatnya, gitu. Ya di dalam Al-Quran itu ya diperintahkan bahkan gitu oleh Al-Quran untuk ya banyak menangis daripada sedikit daripada tertawa, ya gitu. Nah maka kalau begini ceritanya, maka lahanat alaikumud dunya, ya maka ya kata Rasulullah, dan dunia itu akan semakin ringan, semakin hina, ya sudah dipastikan dunia itu hina. Wala athartumul akhirah, dan kamu pasti apa akan terpengaruh, ya pengaruh akhirat itu akan lebih kuat, gitu. Ya dunia hanat, gampang, enteng, gitu. Justru yang berat itu adalah akhirat. Yes, ya. Yang jadi orientasinya selalu akhirat. Ah? Lah iya. Jadi malah salah kaprah, gitu. Keseringannya kita ya yang kita pusingin ya yang tersier, gitu. Ya. Naik sedikit bukan primer masih yang kita pusingin, yang sekunder, gitu, yang nggak perlu, gitu. Ya bahkan sekarang ini ya malah sudah terbalik, kebanyakan ya yang sesuatu yang penting itu yang sekunder bahkan yang tersier, gitu. Yang primer mah malah ala kadarnya, gitu. Iya kan? Ya, lah iya kan makan itu kan yang penting kenyang, tapi ternyata enggak, pengennya yang tempatnya, pengen yang ya modelnya, lah iya kan gitu, lah iya nyari gitu di mana gitu kan, enak dipoto gitu, ya. Nah itu kan udah yang tersier bahkan ya bawah tersier mungkin, gitu, ya. Padahal mah makan cuman sama sampe juga ya selesai udah kan, gitu. Lah iya, cuman pengennya waduh ini sambelnya anunya semua apa baik, gitu, ya. Allah, ya ini memang apa Rasulullah menginformasikan yang sesungguhnya kepada kita betapa, gitu, ya, bahwa orientasi kita itu harus akhirat, jangan sampai orientasi kita dunia. Kenapa? Karena dunia itu hanya tempat apa? Hanya tempat kita mencari, tempat di mana kita ya berlomba-lomba untuk mengumpulkan sesuatu di akhirat kelak. Hanya tempat lewat doang. Betul. Ya, kita kan kalau mikirin perjalanan jauh gitu, ya. Itu udah capek duluan. Gitu. Ya. Jadi wah, mau ke Jawa nih besok, udah mikirinnya. Iya kan? Nginepnya di mana, perjalanannya kayak apa, capeknya gimana, di mana tempat istirahatnya, belum bensinnya, iya, udah capek di pikirannya, padahal tinggal jalanin aja, gitu, ya, lah iya mau diskedulin apa ntar begitu-gitu juga, gitu. Harusnya yang dipikirin itu harusnya, gitu. Ini kan perjalanannya kan capek di perjalanannya, yang dipikirin perjalanannya, gitu. Harusnya yang dipikirin ujungnya akhiratnya, gitu, ya. Summa qala, kemudian ya hadis ini bersambung, ya. Summa qala Abu Darda min kibali nafsi, kemudian Abu Darda ya berkata kepada dirinya, lau ta'lamuna ma a'lamu la kharajtum ila as-su'udat taj'aruna wa tabkuna ala anfusikum, ya.
Seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, la kharajtum, ya kalian pasti akan keluar ila su'udat, ya kepada ya sesuatu yang tinggi, ya. Taj'aruna wa tabkun, kamu akan teriak dan menangis ala anfusikum, kepada diri sendiri, kepada diri kalian, ya menangisi diri sendiri. Jadi naik ke atas gitu, teriak di situ, oh, gitu. Ya. Wala taraktum amwalakum, ya. Kalian pasti meninggalkan harta kalian. La harisalaha, ya tidak ada penjaganya. Wala raji'a ilaiha, ya. Dan kalian pun tidak akan kembali ke harta kalian. Illa ma la budda lakum minhu, nah, kecuali yang harus bagi kalian, kecuali yang kalian butuhkan. Walakin, akan tetapi, ya ghayyaba an qulubikum dzikral akhirati, ya apa ghayyaba, ya menghilangkan, ya mentiadakan, menggaibkan dari hati kalian, ya untuk mengingat akhirat, apa al amalu, ya amal, apa amal, angan-angan, ya, angan-angan, ngelamun. Jadi dari hati kita ini, ya sudah digaibkan, ya digaibkan itu maksudnya apa? Ya di nggak adain seolah-olah, gitu, ya mengingat akhirat nggak ingat pisan udah, gitu, ya. Jadi kita sebagai musafir, ya nggak mikirin kampung udah, kampungnya malah dilupain, gitu, ya. Nah itu karena banyak apa, angan-angan. Lah udah pindah, udah jadi orang sini, udah jadi orang sini, gitu. Emang di sana diciptanya lahir doang, gitu. Nah, jadinya di sini tinggalnya, gitu, ya. Fasaratid dunya amlaku bi'ammikum, ya maka dunia menjadi amlak, ya lebih kalian miliki, ya bi'ammikum, ya dengan sesuatu yang apa, lebih luas, ya bagi kalian. Wasirtum kalladzina la ya'lamun, ya wasirtum, dan kamu menjadi kalladzina la ya'lamun, seperti orang yang enggak tahu. Fa ba'dukum syarrun minal bahaim, maka sebagian kalian itu lebih buruk daripada bahaim, apa, hewan melata. Tsumma la tad'u hawaha makhafatan mimma fi akibati, ya yang allati la tada' hawaha, yang tidak pernah meninggalkan hawa nafsunya, ya makhafatan, karena takut, mimma fi akibati, ya terhadap sesuatu yang, ya akibatnya, kepada akhirnya. Kita jarang berpikir apa akibatnya, ya yang penting hawa nafsunya. Udah bagian dah, karang aja, karang ini dikit aja, gitu, udah karang doang, ntar besok mah kagak, gitu, ya akhirnya kita menjadi apa, menjadi lebih buruk daripada binatang, ya. Iyalah, lebih buruk daripada ular, lebih buruk daripada binatang semua, ya. Kenapa? Karena mengedepankan hawa nafsu, gitu. Iya kan, iya sama binatang aja kan, ya artinya dia tahu siapa yang akan makan dia kan, siapa yang akan membahayakan dia. Nah kita terbalik kan, gitu. Kita malah ngedeketin yang membahayakan kita, malah nyari, gitu, ya. Lah coba, surga yang gratis, gitu, ya surga yang mudah digapai, justru kita tinggalkan, malah mencari, ya neraka yang berat, yang susah, yang mahal,
secara duniawi, gitu. Ya kan? Coba. Iya, artinya seolah-olah kayak gitu, gitu. Bukan seolah-olah, memang ketika kita renungkan begitu sebetulnya. Iya, artinya sesuatu yang mahal itu, ya makanya neraka itu sebetulnya mahal sebetulnya, gitu. Ya, ah, lah itulah makanya, gitu kan. Tertib kan, bagaimana enggak ilah mata'ul ghurur, gimana enggak menipu, perhiasan yang menipu, gitu. Lah iya kan, di mana ada sholat bayar, gitu. Ya. Nah kita kalau mau apa, minum minuman keras, mau berzina, kan kudu bayar. Lah iya, gitu. Iya kan. Coba itu, ya. Nah kita keseringannya lebih mengedepankan hawa nafsu kita, gitu. Ya, artinya tadi itu ego, ya, hawa nafsu itu luar biasa yang mendorong kita udah nggak pakai aturan, nggak pernah berpikir apa akibat, apa yang akan terjadi setelah itu, apa yang akan kita dapat setelah itu. Tuh kan, itu. Jadi makanya saya bilang orang yang dewasa itu adalah orang yang cerdas itu, orang yang dewasa adalah orang yang berpikir ketika dia melakukan apa yang akan dia dapatkan. Gitu. Jadi sebelum dia melangkah itu dia sudah memikirkan apa yang akan dia dapat setelah itu. Gitu. Ya tentunya apa yang dia dapat itu adalah akhirat harusnya. Itu maksudnya. Bukan dunia. Gitu. Ya. Ini panjang ini hadisnya. Malakum la tahabuna. Ya. Kenapa kalian tidak saling mencintai? Wala tanasuhun, dan tidak saling menasehati. Wa antum ikhwanun ala dinillah. Ya, sedangkan kalian itu adalah saudara seiman, saudara ya dalam agama Allah. Ma farraqa baina ahwaikum illa khubusu sarairikum. Ya. Tidak memisahkan, ya, antara hawa nafsu kalian kecuali apa? Ya, keburukan rahasia kalian. Iya kan? Jadi kita ini semua pada dasarnya adalah sama, gitu. Hanya yang membedakan adalah rahasia buruk, aib-aib di antara kita. Kita punya aib masing-masing yang kepingin kita semua ditutupi, dimaklumi, dimaafi oleh Allah. Gitu. Jangan sampai keburukannya terbuka. Lah kalau dibuka keburukannya, Masya Allah. Waduh. Lah. Waduh, ampun. Gitu. Jangan dikira kita semua ini suci, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, coba. Setiap kita pasti punya aib yang nggak mau diperlihatkan kepada orang lain. Ya. Makanya doa orang Mesir itu kalau lagi doa, misalnya bahasa mereka, bahasa keseharian mereka, kata dia, Rabbuna yastur, katanya. Allah semoga menutup. Ya. Allahumma stur, kata dia. Ya Allah tutup, gitu. Ini maksudnya kita semua hampir punya itu, gitu. Jadi makanya nggak semua harus bisa dibuka, nggak semua harus bisa diperlihatkan, gitu. Kita semua pada dasarnya sama, cuman yang membedakan kita apa? Nah, itu tadi itu, ya. Dan kita semua sama pada dasarnya, cuman yang tadi yang menjadikan kita itu sesuatu yang ya, aib bagi kita, gitu. Ketika kita sukses berada di atas itu jangan dikira ya banyak terpeleset di sana sini, gitu. Lah iyalah, yang membedakan kita kan itu, gitu. Dan kita nggak kepingin itu dibuka, nggak kepingin, udah yang itu udah jadi rahasia kita dengan Tuhan kita, gitu. Dan artinya
menjadi rahasia kita dan Tuhan kita, artinya kita taubat itu maksudnya. Allah, biar Allah hapus gitu. Makanya kan doanya kan ya, wa kaffir anna sayyi'atina. Apa kafir itu? Tutup. Ya. Gitu. Jadi dosanya ditutup oleh Allah. Gitu. Hah? Ya, artinya tetap nanti ada wamhu, tetap ada. Ya, ada pemutihannya. Ya. Jadi setelah ditutup ya, nggak kebuka, ya mudah-mudahan pas dirombak udah hilang gitu. Hah? Dimusnahkan. Iya. Gitu. Makanya Al-Qur'an itu ngebahasainnya ada ya, istaghfiru, ada wal yasfahu wal ya'fu, itu ada berbagai macam bahasa yang Allah kemukakan ya. Kemarin waktu kuliah itu ada mahasiswa yang nanya, gimana Pak seandainya kita melakukan dosa besar gitu, misalnya zina misalnya gitu. Lalu kan zina itu kan dihukum di dunia kan? Ya ada hukumannya, misalnya apa? Kalau yang apa? Yang muhson ya, yang udah kawin ya, itu dirajam sampai mati kan. Kalau yang ghairu muhson, nah itu dicambuk 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Gitu, itu kan gitu. Ketika itu dilaksanakan, apakah nanti di akhirat nggak dihukum? Apakah di akhirat nanti nggak disiksa? Ya insya Allah mudah-mudahan tidak. Gitu. Ya Allahu alam bisawab gitu. Yang jelas kalau melihat kemarin teks yang hadis Rasulullah pernah dengan sahabat yang mengaku ya berzina, itu kan kalau Rasulullah seolah-olah udah tutup, taubat sana udah, seolah-olah begitu, seolah-olah gitu. Tapi dia karena dia tahu hukum, dia ngerti gitu, dan itu konsekuensi yang harus dia dapat, daripada dia harus menanggungnya di akhirat seolah-olah gitu ya, udah mendingan di sini aja dah, di akhirat mah jangan, seolah-olah begitu ya. Jadi artinya seolah-olah ketika Anda melakukan dosa lalu Allah hukum ya, atau bahkan Allah ampuni dosanya, maka itu sudah terhapus, nggak ada lagi nanti di akhirat dosa itu gitu. Paham tak? Makanya kan tubu ilallahi taubatan nasuha gitu. Kena yang diampuni itu dosa zina berbeda dengan dosa-dosa yang lain, kalau misalnya dia berbuat dosa yang lain. Maksudnya gimana, Pak? Dosa mabuk, misalnya dia semua misalnya dia hukum mati, sedangkan dia orangnya suka mabuk, sholat. Iya, iya makanya ini hebatnya Allah ya, artinya Allah alam bisawab ya. Cuman yang jelas husnuzon kita, dosa-dosa yang lain itu kan dosa-dosa yang kecil-kecil. Artinya ketika dia zina muhson lalu dia dirajam, dosa-dosa yang kecil ini ya, seolah-olah dia di sini sudah bertaubat dari semua dosa itu gitu. Jadi ketika dia nanti mati misalnya, meninggal ya, karena dirajam itu mati prek gitu, ya sudah, pas naik ke atas sudah habis dosanya, nggak ada lagi gitu. Jadi dosa-dosa kecil semua secara otomatis, logikanya dia sudah bertaubat, dia minta ampun, dia udah nggak mau melakukan itu lagi semua. Seandainya gitu logikanya, ketika dia nanti sehat misalnya, dia pasti nggak akan melakukan zina, nggak akan melakukan itu, dan nggak akan melakukan itu gitu. Allah alam bisawab, ini logika kita begitu gitu ya. Kan ketika orang bertaubat itu, orang menyesal terhadap kesalahan yang dia lakukan, itu seolah-olah dia nggak punya dosa, seolah-olah dia nggak mau, seolah-olah belum pernah ke sana. Paham nggak? Gitu. Misalnya dia zina, lalu dia bertobat dari zinanya misalnya, gitu tadi, misalnya ghairu muhson lah gitu, diasingkan dan sebagainya, dia ya Allah menyesalnya bukan main gitu. Jadi dia seolah-olah udah nggak pernah melakukan itu, sudah diputihkan sudah gitu ya.
Tapi kebanyakan kita akhirnya karena tadi logikanya logika manusia itu, lah ini banyak ini, ada ini, lah ini belum diampuni, ini belum diampuni, ini belum, lah banyak jadinya, gitu. Jadi seolah-olah ketika ini diampunin, lah enak temen dia ya, nah gitu. Hah? Yang kata Pak Haji Budi itu, ya, ini udah 40 tahun melakukan maksiat, yang ini dari awal kebaikan, gitu. Nah, yang ini taubatnya di 40, gitu. Baru bener di umur 40 sampai 50 meninggal. Yang ini dari awal sampai 50 baik terus. Sama-sama di surga, kata Pak Haji Budi, enak banget dia katanya. Ya. Hah? Iya, makanya logika kita kan kepikirannya enak amat dia ya. Padahal kata kita bukan enak amat dia, kasihan dia harusnya logikanya. Gitu. Jadi seolah-olah murid baru langsung lulus itu keren gitu. Padahal logikanya jangan gitu. Logikanya sudah pasti menang banyak yang ini, bukan yang ini, menang banyak itu. Gitu. Iya. Jadi logikanya bedakan antara orang yang kita pikirin yang enaknya. Orang yang kaya dari kecil sama orang yang kaya udah tua, enakan mana? Lah iyalah. Logikanya gitu, jangan logika tadi, wah kita udah capek ini banting tulang itu segala macam, tiba-tiba dia mah gitu. Ya, logikanya yang enak lah logikanya, karena ini ceritanya cerita enak. Ini ceritanya cerita nggak enak terus disamain dengan yang enak kan, gitu. Iya. Pasti begitu, selalu begitu, dan itu akan menimbulkan penyesalan yang nggak ada obatnya, karena dia nggak bisa kembali lagi di masa yang lalu, gitu. Jadi kembali pada dasarnya bahwa dosa yang sudah dilakukan itu, insya Allah ketika Allah ampuni sudah hilang, gitu. Karena dia kaman la dzambalah, seperti orang yang nggak pernah melakukan dosa. Artinya udah nggak ingat lagi sama dosa itu. Ketika ngeliat, bukan, enak juga ya, udah nggak ada gitu, udah nggak ada. Dan taubat dalam Islam itu nggak perlu mandi 7 bunga, nggak perlu bayar motong ayam jago yang hitam gitu, nggak perlu begitu. Ya iya gitu, makanya nggak perlu. Taubat itu hanya Anda duduk di depan Allah gitu, dan Anda mengakui kesalahan yang Anda lakukan, lalu Anda meyakinkan dalam diri Anda di hadapan Allah Anda tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu sudah cukup segitu taubat itu. Kewajiban kita sih segitu ya. Yang Allah kabulkan Allah. Iyalah. Ya, kita usaha manusianya harus begitu. Yes. Itu taubat itu hanya itu tadi, gitu. Dan nanti efeknya adalah ya paling tidak kalau itu ya Allah alam bisa diterima atau tidak, ya itu terserah Allah lagi. Tapi kita semua sudah diyakinkan oleh Allah bahwa Allah itu Maha Pengampun, bahwa Allah itu luas ampunannya, tidak terbatas, gitu. Seperti cerita itu seorang penzina, seorang pelaku dalam taubat kemudian ngasih minum ke anjing aja katanya sekali surga. Lah iya itu kan. Lah itu kan logikanya kan gitu. Berarti dosa yang sudah dia lakukan sudah diampuni, sudah dihapus. Nyesal apa? Lah iya makanya penyesalannya itu gitu. Ya. Nah, justru seolah-olah penyesalannya itu nanti akan diaplikasikan kepada ya generasi setelahnya. Ayo tong, lu jangan sampai kayak gue dulu tuh, gitu. Ya, akhirnya dia malah support orang-orang yang juniornya, gitu. Bukan malah bangga, walah lu, gue yang begituan mah, itu kan bangga, itu lain lagi ceritanya kan. Bangga dengan kesalahan yang dia lakukan kan, gitu. Iya, gitu. Ya, kita ini nggak ada beda, semua sama. Yang membedakan kita apa tadi?
Ya, dosa-dosa tadi, keburukan-keburukan yang rahasia yang kita miliki aja. Beda-beda rahasianya. Gitu. Ya. Walau ijtama'tum 'alal birri latahabbtum. Seandainya kalian berkumpul atas kebaikan, maka kalian pasti akan saling mencintai. Ketemu titiknya. Mana titik yang ketemu kita semua? Titik kebaikan. Kalau ceritanya adalah kebaikan, maka kita akan saling mencintai. Terserah orang, kamu mau punya pemikiran apa, mau punya kejelekan apa, terserah. Yang penting ketemunya di kebaikan itu. Ketika ketemu dalam kebaikan, orang mau berpikir apa, orang mau cari keuntungan, orang terserah lo, itu mau urusan lo sama Tuhan lo, bukan urusan gua. Yang penting kita ketemu di situ. Gitu. Makanya saya bilang ketika kita misalnya nauzubillah min dzalik ya, kita juga nggak mau ditipu sama orang, ya. Kita nggak kecewa. Kenapa? Ketemunya karena kita melakukan kebaikan. Gitu. Ya. Jadi ketika misalnya kita kan nolong orang nih, ya. Tahu-tahu yang kita tolong ini penipu. Gitu. Ya. Karena kalau kita tadi niatnya adalah kebaikan, lalu akhirnya dia nipu kita, kita senang-senang aja. Kenapa? Karena niatnya adalah kebaikan. Gitu. Tapi kalau kita ada udang di balik batu, ya, itu kita melakukan kebaikan bukan karena Allah, ya, melakukan kebaikannya karena yang lain, ya itu yang muncul suwe, gitu. Ya, yang muncul kesel, tipu dah gua, dasar brengsek, gitu kan? Lah iya, nah itu. Lah kalau kita tujuannya kebaikan mah enggak, pasti ketemu. Kalau tujuannya kebaikan enggak akan nyesal. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan enggak pernah Allah sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang berlaku baik, enggak akan. Gitu. Ya. Jadi kata siapa, Abu Darda, ya. Itu kalau kalian berkumpul dalam kebaikan, sudah dipastikan kalian akan saling mencintai. Makanya saya bilang keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu, ya, saling mencintai. Kenapa? Karena ketemunya di dalam kebaikan, ketemunya di Allah, ketemunya. Si sang suami ke istri itu bahwa ini adalah amanah yang Allah titipkan untuk saya. Gitu, tanggung jawab yang Allah bebankan kepada saya. Si istri, ya, ini adalah orang yang harus saya hormati. Allah memerintahkan saya menghormati suami saya. Menghormati Allah melalui suami. Ketemu jadinya, ketemu di Allahnya. Gitu. Kalau nggak ketemu di Allah, ya kecewa terus, berantem terus, nggak cukup terus. Gitu. Ya. Mana ada dunia yang cukup? Ya, mana ada kebutuhan hidup yang tercukupi, yang terpenuhi? Nggak ada. Apa yang tercukupi? Nggak ada. Kalau istri memahami bahwa ini adalah sesuatu yang Allah titipkan kepada saya, dan ini adalah ketundukan kepatuhan saya kepada Allah melalui suami saya, aman hidup kita. Kalau istri ngerti begitu mah, 4 nggak ada masalah. Gitu. Syukur terus. Hah? Lah iya. Dan kita pun sama, gitu. Ketika kita menyadari bahwa itu adalah tanggung jawab amanah yang Allah titipkan kepada kita, nggak berat ngejalaninnya, gitu. Ya, teorinya begitu, teorinya. Prakteknya mah belum mampu, Kalau menafkahi istri kurang cukup gitu, kategori dosa nggak? Seharusnya itu tadi, makanya ketika perspektifnya cukup, ya, maka kecukupan itu sampai di mana. Dan lagi-lagi Islam itu bukan melihat hasil, ya. Islam itu lebih kepada bagaimana upaya dan usaha yang kita lakukan. Maaf, sekarang misalnya suaminya pengangguran, bekerja sana salah, sini salah, situ salah, dipecat terus ke sono kemari, dosa nggak dia? Hah? Lah dia udah usaha, Pak. Yang dosa itu udah di rumah nggak ngapa-ngapain, diem aja.
Orang kemana-mana mau kerja ke sini, gua kerja ke sono ntar juga dipecat, gua kerja ke sono lah belum jalan. Lah orang kalau udah usaha, udah nunjukin dia, nah itu baru si istri di situ sadar tuh, oh iya usaha yang udah dia lakukan maksimal. Yang penting usaha dia, bukan hasilnya, gitu. Hah? Yang penting usahanya. Pensiun gimana? Hah? Pensiun. Lah iya makanya kalau udah pensiun kan ada pensiunannya. Dapat pensiunannya berapa? Hah? Lah tuh kan itu ujungnya gitu. Iya. Ya paling nggak ngajak makan dah gitu kan. Kan banyak Pak, makan ada yang makan gratis, Kalau si suaminya ada hasilnya mah jangan sampai pelit sama istri gitu ya. Lah iya tuh, dia mau pelit sama siapa lagi kalau sama istri pelit. Ada nyata itu di keluarga tetangga lah seperti itu gitu. Terus penghasilan banyak. Istrinya itu benar-benar diaturnya benar-benar ya. Kan kehidupan zaman sekarang pas kita kan banyak kasih benar-benar pas gitu. Pas ini ya. Makanya kan ada saya paham. Iya, makanya kata Rasulullah itu ya, si istri itu ada hadis, ya saya lupa siapa, kalau lupa saya. Kalau tidak salah istrinya Abu Sufyan, lupa namanya. Itu cerita ke Nabi, saya nyolong duit suami saya, boleh enggak gitu. Ya. Iya itu benar, kata Nabi. Karena Nabi tahu ya sahabat atau suaminya itu pelit, kata Nabi boleh tapi sesuai dengan kebutuhan. Artinya kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan tersier gitu ya. Jadi kalau suaminya sudah memberi kebutuhan pokok, dia berarti udah nggak pelit kasarnya, gitu kategorinya, gitu. Kalau misalnya kebutuhan pokok itu kurang, baru silakan boleh nyolong itu. Boleh dicolong. Saya bilangin. Ya boleh dicolong kalau dia pelit, tapi kebutuhan pokoknya iyalah dengan kebutuhannya gitu. Awas ntar kebutuhan tersier, kebutuhannya iPhone Pro Max 17 lah. Iya. Ntar iya makanya kan kebutuhan apa dulu. Tapi Rasulullah udah wanti-wanti kalau ada suami yang pelit gitu boleh nyolong, tapi nyolongnya ya yang sesuai. Ketahuan ujungnya gitu. Lapan sama suaminya udah kehitung itu dompet ada berapa pas dibuka lah, ini juga kurang kata dia. Ya hati-hati juga kalau keseringan mah ngomel juga dia. Lah kalau dipecat nanti ntar ya, iya. Gini intinya kita sudah berupaya semaksimal mungkin gitu. Kalau memenuhi kebutuhan itu selalu kurang gitu. Nggak pernah ada cukupnya. Apalagi kebutuhannya kebutuhan apa? Makanya saya bilang ya, ini sebetulnya sesuatu yang rasional gitu. Ketika kita bilang kita kan selalu mendambakan sesuatu kan, ya. Contoh misalnya kita mendambakan istri seperti Khadijah misalnya, gitu. Jangan mendambakan istri kita seperti Khadijah tapi perilaku kita seperti Abu Lahab lah, nggak bisa. Nah kalau kita mendambakan istri seperti Khadijah maka kita harus menjadi Rasulullah Sayyidina Muhammad, gitu. Kan ujungnya dibakar juga bininya itu, digodok, ya kan, gitu, ya kan. Jadi jangan ya, artinya itu satu gambaran buat kita gitu ya, bagaimana perilaku sebetulnya apa frame Allahu fi aunil abdi madabal abdu fi auni akhi itu adalah frame yang benar-benar berlaku untuk semua.
Allah akan memberikan pertolongan selama orang itu menolong orang lain. Gitu. Lagi-lagi kerangkanya ketemunya di Allah itu, ketemunya di kebaikan itu. Gitu, meskipun lakinya pelit kayak apa ge, karena ketemunya di kebaikan, ya Siti Asiyah nggak ada masalah. Meskipun bentuknya adalah Firaun, meskipun bentuknya ujungnya dia dibakar, digodok, gitu, ya. Tapi ketemunya di kebaikan. Ketika nggak ketemu di kebaikan, ya hancur, nggak ketemu, gitu, ya. Makanya kita harus apa? Ketemu di Allahnya itu. Kita semua punya background yang berbeda-beda, tapi punya satu tujuan, apa? Menuju Allah. Menuju Allah. Udah jangan inget-inget lagi lu dulu sama gua lu. Udah yang itu udah kelas. Tinggalin. Gitu. Lu yang udah terjadi sudah, mau gimana lagi? Jangan dibuka lagi. Lah iyalah, udah taubat tadi, udah ditutup. Ini dibuka lagi eh? Kesel kali Ustaz. Kali merenung kali ya kalau merenung. Lah ya biarin, bagaimana orang dia inget baik. Lah mau gimana lah, kita tutup lagi. Dia inget baik, kita tutup lagi. Dia inget baik, kita tutup lagi, biarin aja. Ntar lama-lama ketutup dewek. Gitu. Lah kita kadang gua udah sabar banget ini, gitu kata kita gitu lah. Sabar mah nggak ada selesainya. Jangan udah sabar banget, jangan lah, sabar terus. Lah iya, sabar ada batasnya lah, kagak ada sabar mah. Lah iya lah, berarti kagak sabar. Gitu. Ya. Ini artinya Abu Darda hebat, walau ijtama'tum 'alal birri la tahabbtum. Kalian pasti akan saling mencintai. Gitu. Kita kepingin saling mencintai, maka harus ketemu di kebaikan. Kalau selalu kepentingan, nggak pernah ketemu, gitu. Lah itu tadi, anak sama kita sama. Kalau misalnya kepentingannya dia punya kepentingan lain, nggak bakal ketemu, gitu. Cuman kita nyari yang mana yang baiknya dari sisi itu, kita ambil. Nah ketemu tuh. Nanti lambat laun dia akan sadar, oh ternyata ini kebaikannya, gitu. Kita kalau selalu frontal mengedepankan hawa nafsu, akhirnya hawa nafsu yang keluar, nggak ketemu ujungnya, gitu, ya. Nah jadi sekali lagi, walau ijtama'tum 'alal birri la tahabbtum. Pasti kalian akan saling mencintai. Malakum la tanasahuna fi amri dunya, ya. Malakum, ya, kenapa kalian itu ya tanasahuna fi amri dunya, saling menasehati dalam urusan dunia. Yang saling menasehatinya urusan dunia baik, dunia saling nasehatin. Sono kerja no, sono anu no, ini anu no, gitu, ha? Urusan dunia baik, dunia yang saling nasehatinnya, gitu, ya. Wah, itu kontrakan kudunya begini, begitu mah kagak laku, gitu. Mobil mah kudunya begini nih, gitu. Malakum tanasahuna fi amri dunya. Kenapa kalian selalu saling menasihati masalah dunia, wala tanasahuna fi amril akhirah. Ya, dan kalian tidak saling menasihati urusan akhirat. Ya, salatnya kurang bagus, sedekahnya kurang banyak, ingat Allahnya kurang. Nah, itu ya. Nah, kita selalu urusan ngapa sih, gitu kata Abu Darda itu. Akhirnya nggak pernah ketemu, kesel lagi, nggak kecewa, baik, udah beres-beres, gitu, ya. Wala yamliku ahadukum an-nasihata liman yuhibbuhu wa yu'inuhu ala amri akhiratihi, ya. Dan tidak ada salah satu dari kalian yang memiliki nasihat, ya, terhadap orang yang dicintainya, orang yang ditentukannya untuk urusan akhirat. Kenapa begitu? Ya, kita padahal kalau cinta seseorang, ya, itu harus menasehati untuk urusan akhirat, bukan cinta masalah urusan
dunia. Seolah-olah pengen ngebantunya sukses di dunia, di dunia, di akhirat mah nggak pernah dipikirin. Kenapa begitu? Gitu, ya. Senang di dunia, Pengennya senang di dunia, baik di akhirat mah, ya. Kenapa begitu? Kata Abu Darda, ma hadza illa min qillatil imani fi qulubikum. Ya. Tidaklah ini kecuali ya menunjukkan apa? Qillatil iman, sedikitnya iman fi qulubikum, dalam keimanan dalam hati kalian. Ya. Ini semua menunjukkan apa? Indikator, ya, indikasi bahwa keimanan kita itu tipis, keimanan kita kurang, keimanan kita ya cuil gitu. Iya gitu. Itu menandakan apa? Keimanan kita yang kecil gitu. Nasihatnya nasihat dunia bukan nasihat akhirat. Ketika kita nasihatin, lo kehidupan lu aja masih kurang, nasihatin gua baik lo. Iya itu. Ya. Nah itu. Ya jangan susah kalau tua baik, ya. Lau kuntum tuqinuna bi khairil akhirati wa syarriha kama tuqinuna bid dunya, ya. Seandainya kalian meyakini kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan keburukan akhirat sebagaimana kamu meyakini dunia, ya. Artinya kita harus memposisikan akhirat itu seperti kita memposisikan tadi yang dunia penting itu tadi, ya. La athartum talabal akhirah. Kalian pasti akan terpengaruh ya untuk mencari akhirat, li'annaha amlaku li umurikum. Karena sebenarnya akhirat itu ya amlaku, lebih kalian miliki di umuri dunia, li umurikum, untuk urusan-urusan kalian. Harusnya begitu. Gitu. Ya. Jadi harusnya kita memposisikan tadi, lu jangan begini, karena kalau begini jadinya kagak laku. Nah, harusnya ini sholat begini biar diterima gitu. Sedekah begini biar diterima. Ini kurang banyak. Ini gitu. Kudu lebih sering. Ini baca Qur'annya kudu gitu. Hah? Ngapa? Apanya benar yang mana? Masya Allah. Iya. Udah sholat belum gitu? Iya begitu, gitu. Allah, ya, gitu ya. Jadi pada dasarnya kita ketemu itu tadi dasarnya karena ketemu dalam kebaikan harusnya. Ketika nggak ketemu dalam kebaikan, ya nggak akan berjumpa. Semua saling punya kepentingan masing-masing, gitu. Selisih terus, gitu. Dan kenapa kita saling menasehati dalam urusan dunia, tidak menasehati dalam urusan akhirat? Karena keyakinan kita terhadap akhirat itu kurang, minim, gitu. Ya. Keyakinan kita terhadap akhirat itu minim. Kita nggak yakin akan ada kehidupan setelah kematian. Kita nggak yakin bahwa kita akan diperhitungkan. Ya, kita nggak yakin kita akan dihitung oleh Allah yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Kita nggak yakin bahwa nanti akan ada neraka. Itu masalahnya. Tapi kalau kita meyakini itu, sudah pasti tadi la bakaitum katsira. Pasti kalian lebih banyak menangis. Gitu. Emang sampai? Iya, nabung buat masa tua emang sampai, gitu. Nah iya. Sekarang kalau udah sampai emang nikmatin. Lah iya. Gigi udah ompong. Ini tadi sebenarnya menarik tadi. Kalau suaminya sudah pensiun gimana? Lah ya memang apa yang usaha yang dia lakukan lah. Gitu. Paling enggak nyapu di rumahnya murun, membantuin bininya, ngepel lah. Iya, orang kagak ada.
Nah iya, ridho banget itu mah. Lah iya. Lah iya, yang penting usaha dia ada usaha yang dia lakukan kan. Itu maksudnya. Yang penting ada kerjaan yang dia tunjukin gitu. Lah ini mentang-mentang udah pensiun, pagi-pagi bangun kesiangan, bangunnya ya udah bangun kesiangan, asal bangun ngomel-ngomel mulu. Lah orang begah juga. Gitu. Ya dia kayak udah sadar suaminya udah nggak mampu ngapa-ngapain, udah nggak bisa menghasilkan, ngerti dia kayak. Ya gitu. Lah iya, didorong berat kata dia. Ditumpakin batu mulu. Lah udah ngerti udah. Udah ngerti. Nah ya udah nggak, makanya di situ akhirnya sakinah mawaddah warahmah, sakinah ujungnya. Nah kalau nggak dengan kebaikan apalagi, nggak ada. Gitu, dia udah sadar kok, gitu. Dari berbagai macam hal. Kalau ketemunya Gitu. pentingan mah nggak ketemu Ustaz ya. Enggak ada. Orang ada. Lah iya. Aduh ampun. Udah nakifuna alhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna min huma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira warzuqna Allahumma al-'afiyata wa adimha lana wajma'il lahumma qulubana 'ala taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.